wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamil Chandra Hasibuan, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Istanbul 2021. Baik, di sini saya akan membahas tentang tugas UTS resume saya, yaitu tentang komunikasi Islam, komunikasi efektif, strategi komunikasi, dan teknik komunikasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu resume tentang komunikasi Islam. Komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan-pesan keislaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi. Dalam Islam, maka komunikasi Islam menekankan pada unsur pesan mesej, yakni risalah atau nilai-nilai Islam, dan cara dalam hal ini tentang gaya bicara dan penggunaan bahasa. Tujuan komunikasi Islam. Dalam perspektif Islam, komunikasi di samping untuk mewujudkan hubungan secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang untuk menegakkan komunikasi secara horizontal terhadap sesama manusia. Komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tercermin melalui ibadah-ibadah fardu, salat, puasa, zakat, dan haji, bertujuan untuk membentuk takwa. Yang kedua, resume komunikasi efektif. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikasi sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu proses. Oleh karena itu, dalam bahasa asing orang menyebutnya the communication is hinton, di mana komunikator dan komunikasi yang terlibat dalam komunikasi sama-sama paham dengan pesan yang dikomunikasikan. Menurut Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Psikologi Komunikasi, dijelaskan bahwa komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. Faktor-faktor penunjang komunikasi yang efektif. Yang pertama, faktor pada komponen pesan. Yang kedua, faktor pada komunikasi. Yang ketiga, faktor pada sumber komunikasi. Dan yang keempat, media atau saluran dan simbol yang digunakan. Materi ketiga yaitu tentang resume teknik komunikasi. Teknik komunikasi merupakan cara atau metode yang digunakan dalam proses berkomunikasi. Secara umum, teknik dalam komunikasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, komunikator informatif. Teknik komunikasi ini hanya bersifat satu arah. Yang kedua, komunikasi persuasif. Teknik komunikasi persuasif dapat diartikan sebagai metode mempengaruhi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi instruktif, yaitu komunikasi instruktif merupakan teknik yang menggunakan perintah. Dan yang keempat, hubungan manusia. Hubungan manusia merupakan teknik komunikasi yang dilakukan untuk membangun hubungan antara komunikator dengan komunikasi. Materi yang keempat tentang resume media komunikasi. Media berasal dari bahasa Latin, yaitu kata medium. Media jamak medium tunggal, artinya secara harfiah ialah perantara, penyampaian atau penyahiran dari siaran radio, televisi, HP. Itulah contoh komunikasi yang menggunakan media. Jenis media komunikasi. Yang pertama, media antar pribadi. Yang kedua, media kelompok. Yang ketiga, media publik. Yang keempat, media massa. Baik, itu sajalah materi dari saya, penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Demikianlah, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.